Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Hari Wiono. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat amat rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Karena berkat firman Tuhan dari perjanjian lama, dari perjanjian baru pun, saya secara pribadi sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam video-video saya sebelumnya, saya menghimbau untuk terus mempunyai kerinduan yang amat sangat, menggali terus kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak kepada Bapa Surgawi yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya dari hamba Rasul Paulus pada saat ini. Dan saya sangat amat diberkati, baik perjanjian lama maupun saat ini juga dari perjanjian baru, yang ditulis oleh hambanya Rasul Paulus, yang dipakai oleh Bapa Surgawi secara dahsyat dan luar biasa. Dan saya mencatat ada 10 kitab tulisan Rasul Paulus dan kitab Ibrani. Menurut saya tulisan Paulus, tulisan Rasul Paulus juga Bapak Ibu Saudara. Karena dari penekanannya, ciri-cirinya saya kenal betul. Ini tulisan hambanya Rasul Paulus. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami panggil dan kenal di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Hamba secara pribadi dan kami sangat bersyukur, sangat amat berterima kasih, bahkan miliaran syukur, miliaran terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada saat ini untuk belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Roh Kudus, sembunyikan hamba dan kami semua di balik kuasa kebangkitan kemuliaan-Mu. Biarlah kemuliaan tiang awan, tiang api jadi barisan belakang kami, firman Kristus jadi barisan depan kami. Dan hamba yakin, bahkan percaya selama pemberitaan firman-Mu, yang sakit dijamah dan sembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar, way out yang terbaik. Segala roh ngantuk, roh kritik, merek-merek gereja, tembok-tembok gereja, segala roh-roh asing yang datangnya bukan daripadamu, Tuhan Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Nyah, bebaskan dari pikiran, hati, dan jiwa kami, bahkan dari tempat kami masing-masing. Baik Bapa, percayakan dan tempatkan kami di mana saja Bapa inginkan kami berbuah-buah yang sangat lebat dan sangat baik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi Roh Kudus, hamba dan kami semua mengandalkan kuasa-Mu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati sebagai hamba, telinga seorang murid untuk menyambut kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami semua siap untuk menyambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tetap ada sukacita. Amin, amin, amin. Dan saat ini, cara pribadi saya rindu dengan amat sangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, khususnya dari hambanya Rasul Paulus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya tegaskan, khusus untuk ayat-ayat firman Tuhan, tulisan Rasul Paulus, hamba Tuhan yang dipakai Bapa Surgawi secara dahsyat dan luar biasa. Berbeda dengan kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena saya sedang terus belajar dari
tulisan khususnya Rasul Paulus ini, saya terus dan terus merenungkan dan mendoakan. Bahkan saya ambil intisarinya, bahkan temanya dari tulisan Rasul Paulus khususnya, Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh ayat-ayat yang viral, ayat-ayat yang sering kita gunakan, enak di telinga Bapak Ibu Saudara, dari tulisan hambanya Rasul Paulus. Bahkan dinyanyikan dari jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Rasul Paulus mengutip dari Yesaya 64 ayat yang keempat. Yesaya 64 ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi manusia yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi manusia yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rasul Paulus pun mengutip dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada manusia yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang aku tahu, bahkan ditutup tangan kanannya. Yesaya juga berfirman, Bapa di surga memegang tangan kita dengan tangan kanannya untuk membawa kemenangan yang gilang gemilang dan sangat spektakuler. Haleluya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Haleluya. Segala firman yang keluar dari murid Bapa surgawi tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan taat untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Amin. Benar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khusus jemaat yang paling dipuji oleh Rasul. Saya mulai dari yang paling dipuji, yang positif dulu. Baru kemudian yang negatif yang dikritik oleh Rasul Paulus. Yang paling dipuji oleh Rasul Paulus adalah satu, bukan Korintus, bukan Roma, apalagi Efesus, tapi jemaat Kolose. Mari kita belajar dari Kolose. Pasal yang pertama.
keutamaan Kristus. Judul perikopnya ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya ulangi. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya berandai-andai, bila Rasul Paulus masih hidup saat ini dan datang kepada saya ataupun kepada kita semua secara pribadi, berjumpa dengan dia, dijumpai oleh Rasul Paulus dan memberikan ayat ini kepada kita semua. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jujur, saya secara pribadi bukan cuma senang, amat sangat senang dan amat sangat bersyukur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua pun akan setuju, sependapat dengan saya. Haleluya. Jemaat yang dipuji yang kedua adalah Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus hingga 3 kali bersyukur kepada Bapa di surga, kepada jemaat di Tesalonika, hingga 3 kali. Dan kata ucapan syukur yang ketiga diselipkan kata wajib. Haleluya. Saya akan baca 1 Tesalonika dulu, pasal yang pertama. Ucapan syukur, ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, jemaat Tesalonika, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, maaf Bapak Ibu Saudara, 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua. Judul perikopnya buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Di 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Judul perikopnya ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, jemaat Tesalonika, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antaramu. Ditutup dengan 1 Tesalonika 5. Ini ayat yang paling viral, yang paling enak didengar. Makanya di ayat yang ke-8 disinggung dengan jelas. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Haleluya. Jadi mudah diingat, kata wajib diselipkan Rasul Paulus mengucap syukur kepada Bapa pada jemaat di Tesalonika, sehingga muncullah ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, jemaat Tesalonika. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengambil khususnya ayat-ayat di Kolose, jadi temanya adalah utamakanlah selalu segalanya untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau masih ada di dalam diri kita, koreksi diri kita terlebih dulu. Bicara kepada diri kita masing-masing. Apakah ini untuk keutamaan Kristus? Ataukah ini untuk kemuliaanku? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara berani-berani menggunakan ayat di Kolose dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau tujuannya untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Dan kalau untuk ayat-ayat yang ada di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara, jadi koreksi diri kita lebih dulu lagi. Apakah kita sudah mengucap syukur dalam segala hal? Sama seperti Bapak Rasul Paulus, kata wajib hingga 3 kali untuk jemaat di Tesalonika. Bahkan sebelumnya ayat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dalam sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali ke jemaat yang dikritik oleh Rasul Paulus yang paling keras, yaitu jemaat di Korintus. Yang di awal sudah saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Ini ayat sekali lagi yang paling viral, yang paling enak didengar, bahkan dinyanyikan. Saya akan tunjukkan ayat yang dikritik oleh hambanya Rasul Paulus. Jadi jemaat di Korintus sangat dipuji awalnya oleh Rasul Paulus. Mereka semua sempurna dalam 9 karunia. Haleluya. Kedua, ayat iblis menyamar sebagai malaikat terang pun ada di jemaat Korintus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus diundang khotbah di Makedonia kah, di Roma kah, di Filipi kah, di mana saja. Secara sederhananya begini Bapak Ibu Saudara, saya diundang khotbah di mana-mana, tidak memerlukan roh pengendalian diri, roh penguasaan diri. Saya enjoy saja, saya nikmati, fun aja, enak-enak saja Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Paulus ngomong kepada jemaat Korintus, waktu saya khotbah kepadamu jemaat Korintus, saya harus menggunakan roh pengendalian diri, roh penguasaan diri. Bahasa Inggrisnya, kamu ngeyel, kamu angel, kamu keras. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Rasul Paulus sadar di awal sudah dipuji tentang jemaat di Korintus, kamu sempurna dalam semua karunia. Haleluya. Bahkan Paulus menegaskan, kalau bagi mereka yang menganggap tulisan di dalam tulisanku keras dan tegas, tapi bila berhadapan muka aku lemah. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 10. Paulus singgung, walaupun tulisanku keras dan tegas, tapi bila berhadapan muka sama kerasnya. Haleluya. 2 Korintus pasal 10. Sikap Paulus, judul perikopnya, aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadapmu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, hai jemaat Korintus, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku niat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Saya ulangi di ayat yang kedua, aku meminta kepada kamu jemaat-jemaat Korintus, demi Kristus yang lemah lembut, aku meminta kepada kamu jemaat Korintus, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat,
sebagaimana aku berniat bertindak keras atau tegas terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan sekali lagi. Di video saya sebelumnya saya singgung, judulnya niat berdampak mega spektakuler. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semuanya ada di dalam firman Tuhan, baik di perjanjian lama, di perjanjian baru. Kata Bapa ada di perjanjian lama, ada kata baru, Bapa surgawi. Niat pun ada di perjanjian baru, di 2 Korintus 10 ayat yang kedua, sebagaimana aku berniat bertindak keras. Di perjanjian lama pun ada Bapak Ibu Saudara, niat. Di Ulangan pasal 31, Bapa surgawi berfirman, aku tahu niat busukmu bangsa Israel. Tulisan hambanya Musa yang dipakai Bapa surgawi secara luar biasa dan dahsyat. Jadi saya sangat enjoy. Saya sangat amat enjoy. Tidak terlalu berbeban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik dari perjanjian lama maupun dari perjanjian baru. Karena apa? Ada di dua sisi. Dan juga jaminan kuasa Roh Kudus ada di perjanjian lama, juga ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama di Mazmur 119 ayat 122, Raja Daud juga itu seorang nabi Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lupakan. Bahkan dia memiliki iman yang kuat. Dia dipuji oleh Bapa surgawi lewat hambanya Samuel. Hei Daud, Bapa berfirman kepadaku, kamu memiliki iman yang kuat. Haleluya. Bahkan saya singgung di video sebelumnya, 1 Tawarik 17 ayat 17. Saya singgung sebentar Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. 1 Tawarik 17 ayat 17. Angka pasal dan angka ayat sama. Angka keramat tanggal 17 hari kemerdekaan Republik Indonesia. 1 Tawarik 17 ayat 17. Raja Daud adalah seorang nabi, dicatat di Kisah Para Rasul. 1 Tawarik 17 ayat 17. Kita tahu seorang nabi, kata persamaannya adalah pelihat atau penyampai lidah Bapa surgawi. Haleluya. 1 Tawarik 17 ayat 17. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Jadi inilah Raja Daud juga seorang nabi. Dia memiliki iman yang hebat Bapak Ibu Saudara. Iman yang kuat. Masih jauh bernubuat tentang hal-hal yang akan datang. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, Daud di kitab Ibrani pasal 11 tokoh-tokoh iman hanya disinggung sedikit. Yang lebih banyak dikupas adalah Abraham, Nuh, Yusuf. Haleluya. Padahal 1 Tawarik 17 ayat 17, tulisan Tawarik ditulis oleh Nabi Yeremia, seorang keturunan imam besar yang dipakai Bapa surgawi secara luar biasa dan dahsyat. Haleluya. Dan saya rindu kita setiap kali dalam mau membaca maupun mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus inginkan kita jangan memiliki hati yang tawar. Amin. Haleluya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi harus menerima kebenaran firman Tuhan dengan hati penuh sukacita. Kata Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa, bahkan berdoa dalam sukacita. Saya pernah mengalami berdoa dalam sukacita. Holy Spirit, luar biasa. Haleluya. Mari kita
Kembali lagi kepada tema sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang paling disinggung, dikritik di jemaat Korintus, satu, terlalu sombong. Jadi kalau mau pakai ayat-ayat di Korintus, sekali lagi khususnya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, koreksi diri sendiri Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih sombong? Iblis pertama kali dilempar dari surga karena dia sombong, ingin menyamai kedudukannya dengan Bapa surgawi. Dosa pertama kali itu di dalam surga Bapak Ibu Saudara, sombong. Saya rindu kita tidak boleh sombong. Musuh Tuhan pertama kali adalah sombong, congkak, tinggi hati, awal dari kehancuran, kata firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iblis menyamar sebagai malaikat terang pun ada di Korintus. Jadi yang kedua, koreksi diri kita sendiri lebih dulu. Kalau kita mau menggunakan ayat-ayat khususnya di Korintus 1, 2 Korintus. Yang pertama, apakah kita masih sombong atau sudah rendah hati? Kedua, berkat yang kita terima dari Bapa surgawi, apakah berkat dari Bapa atau dari iblis? Tuhan atau hantu? Beda tipis. Haleluya. Jangan bersaksi seharusnya untuk kemuliaan Bapa, keutamaan Kristus. Bersaksi memuji anak-anak kita yang hebat, pekerjaan kita yang hebat. Basi Bapak Ibu Saudara. Belajar dari jemaat di Korintus, dikritik keras oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Rasul Paulus bilang, kamu itu angel, ngeyel, bahasa Inggrisnya, keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Aku berhadapan dengan kamu tuh harus pakai roh pengendalian diri, roh penguasaan diri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, kita harus koreksi diri. Apakah kita masih menggunakan buah-buah Roh Kudus, salah satunya bahkan 2, roh kesabaran dan roh pengendalian diri terutama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, baca tulisan Paulus pelan-pelan, minta pimpinan Roh Kudus. Jangan terlalu cepat. Saya akan singgung jemaat di Filipi Bapak Ibu Saudara. Terakhir di Efesus. Filipi ayat yang paling viral, yang paling enak didengar. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan veteran petinju kelas dunia Evander Holyfield, di jaket ditulisan di belakangnya, saya nonton secara langsung pada saat itu melawan Mike Tyson. Philip 4 verses 13, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang enak Bapak Ibu Saudara. Oh, hati-hati. Filipi pasal 4 ayat yang ke hampir terakhir. Ayat yang ke-15, Filipi 4 ayat 15. Judul perikopnya, terima kasih atas pemberian jemaat. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, hai manusia-manusia Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang dan piutang, hitung-hitungan dengan aku. Kata sederhananya, selain daripadamu jemaat Filipi. Sekali lagi saya ulangi ayat yang ke-15. Kamu sendiri tahu juga, hai manusia-manusia Filipi, jemaat-jemaat Filipi, pada waktu aku, Paulus ini, baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun
yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripadamu, hai jemaat Filipi. Ayat yang ke-13 di awal sudah saya singgung. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus ayat yang ke-16, ini dia Bapak Ibu Saudara, hitung-hitungan pakai sipua, alat hitung wong Chinese zaman dulu. Sampai sekarang juga masih ada beberapa yang menggunakan alat hitung dari kayu. Ayah saya dulu semasa hidup hitungnya tidak pakai kalkulator, sebelum ada kalkulator pakai simpoa. Kalau kita main hitung-hitungan dengan Bapa Surgawi, Dia juga akan hitung-hitungan dengan kita. Kelar, selesai. Haleluya. Ini dia ayatnya Bapak Ibu Saudara. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. 1 dan 2 kali bantu Rasul Paulus. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bahkan Rasul Paulus pun menyinggung. Kasarnya begini Bapak Ibu Saudara, lu baru 2 kali paling banyak nolongin gua. Ya, jemaat-jemaat yang lain khususnya jemaat Makedonia sudah 5 kali membantu pelayanan pekerjaan Tuhan kepadaku. Mereka tidak hitung-hitungan tuh. Lu baru 1 kali 2 kali aja udah hitung-hitungan. Maaf Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih bisa bernafas aja itu kasih karunia Bapa Surgawi. Kelar hidup kita. Saya sudah dengar dan lihat. Bahkan dulu saya hitung-hitungan. Haleluya. Lewi itu pelit. Bahkan firman Tuhan katakan orang kikir, apalagi orang pelit, orang kikir tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kerabayosik. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, yang terakhir Efesus. Bapak Ibu Saudara, Efesus ada 6 pasal. Di pasal pertama, di pasal kedua dipuji oleh Rasul Paulus. Di pasal pertama sekali lagi, di pasal kedua dipuji oleh Rasul Paulus. Wah, enak dipuji. Di pasal yang ketiga, sekelas Rasul Paulus berdoa kepada Bapa Surgawi. Bukan mengucap syukur diselipkan kata wajib, tetapi khusus untuk jemaat Efesus, sekelas Rasul Paulus berdoa kepada Bapa Surgawi, sujud. Saya bacakan Efesus pasal 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku oleh karena kamu, yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh besar, yaitu Roh Kudus, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberi
tahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu agar kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakan itu adalah kemuliaanku. Di ayat pasal 3 ini, di ayat yang kedua, ayat yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan. Ada kata penjara, Bapak Ibu Saudara. Semua tulisan Rasul Paulus itu ditulis di dalam penjara di Filipi, bukan di villa yang sejuk, udaranya dingin, bahkan di hotel bintang 5, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara di kota Filipi. Semua tulisan. Haleluya. Ini dia doa Paulus. Duduk perikopnya, maaf. Pasal 14 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan di pasal yang kelima apa yang terjadi dengan jemaat Efesus. Ini dia. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya oleh besar, Roh Kudus, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini ayat sebelumnya, ayat yang ke-14. Teguran yang keras, lebih keras dari ayat yang ke-15. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya ulangi, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bahkan Yesaya berkata, pasal yang ke-10, bangkitlah dan menjadi teranglah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat Efesus telah mengalami lawatan Roh Kudus. Sekelas Rasul Paulus, mereka sudah berhadapan muka dengan muka dan berjumpa langsung, didoakan langsung oleh Rasul Paulus. Bahkan dilawat oleh Roh Kudus selama 300 tahun, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Gak main-main. 300 tahun mereka mengandalkan Roh Kudus. Tetapi pasal 1, pasal 2 awalnya saya sudah menyinggung, dipuji oleh Roh Kudus. Saya ulangi pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Di pasal 2, singkat saja, semua adalah kasih karunia, judul perikopnya. Di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ada garis penghubung
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Aris penghubung lagi ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan, haleluya, tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Agar supaya pada masa yang akan datang, Yesus menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada manusia yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Pasal 1 dan pasal 2, Paulus terus terang memuji jemaat di Efesus. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, bahkan di pasal yang ke-6 kita lihat bersama-sama ditutup oleh Rasul Paulus, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, judul perikopnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya agar kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan kita akan sama-sama buka kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara. Ada 7 jemaat yang disinggung oleh Bapak Surgawi lewat tulisan Rasul Yohanes. Jemaat pertama bukan Sardis, bukan Tiatira. Jemaat pertama kali yang disinggung adalah Efesus. Karena apa? Karena jemaat Efesus yang awalnya sudah diinjili oleh Rasul Paulus, dipuji-puji di pasal 1, pasal 2. Di pasal 3 sampai Bapa Rasul Paulus sujud kepada Bapa. Di pasal 5 sudah dikritik oleh Rasul Paulus. Bangkitlah kamu yang tidur rohani. Tapi jemaat di Efesus yang pernah bahkan menikmati lawatan Roh Kudus, sekali lagi saya singgung dengan keras dan tegas, 300 tahun Bapak Ibu Saudara menikmati lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Sekali lagi saya singgung, sudah berjumpa secara pribadi muka dengan Rasul Paulus. Saya dan kita semua saat ini belum pernah mengalami berjumpa dengan Rasul Paulus, apalagi dengan Tuhan Yesus secara pribadi muka dengan muka. Oh haleluya. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, di kitab Wahyu yang disinggung pertama kali, sekali lagi, jemaat di Efesus. Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 2, judul perikopnya kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap manusia-manusia jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pandusta, baleo, tukang tipu. Haleluya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kau benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saya ulangi, ayat yang ke-7, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sangat ngeri. Maaf, saya sampai gerakan badan, kepala, tangan
Ngeri banget. Sekalipun Raja Daud bilang lebih baik jatuh kepada hukuman Bapa daripada jatuh kepada hukuman manusia. Daud harus milih satu di antara tiga. Saat dia sudah diperingatkan oleh panglimanya, Yoab, jangan tuanku raja, jangan hitung jumlah tentara kita dari Berseba sampai Dan, dari Dan sampai Berseba. Tidak perlu dihitung. Bapa pasti beri yang terbaik, yang terbanyak dan berkualitas. Tapi Raja Daud, dia dibujuk oleh iblis. Dia lebih mengikuti suara iblis. Dia perintahkan Yoab untuk menghitung dari Dan sampai Berseba. Akhirnya Daud sangat menyesal. Disuruh pilih satu. Dikejar musuh selama 3 bulan. Kedua, dikejar-kejar oleh penyakit sampar dan lain sebagainya. Pilihan yang jatuh yang ketiga yang dipilih oleh Daud, lebih baik jatuh kepada hukuman Bapa surgawi, yaitu dijatuhi penyakit sampar yang membunuh pada saat itu puluhan ribu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud kesalahannya bukan cuma satu, masalah dengan Berseba. Firman Tuhan juga mencatat 3 yang saya catat. Yang kedua, jumlah tentara dari Dan sampai Berseba, sehingga Bapa marah. Yang ketiga, peristiwa masyarakat Gibeon, keluarga besar warga Gibeon yang pada zaman Yosua, akal-akal Gibeon akhirnya tidak ditumpas oleh Yosua dan tentara Israel. Kita sudah baca di Yosua. Akhirnya Yosua mengikat perjanjian tanpa bertanya kepada Bapa surgawi. Tapi janji itu dilanggar oleh Raja Saul. Raja Saul membunuh sebagian daripada warga Gibeon. Sehingga pada zaman pemerintahan Raja Daud bertanya, apa yang aku dapat berikan bagimu? Ceritakan. Masyarakat Gibeon berkata, tuanku raja, ini bukan masalah emas, bukan masalah perak, tapi nyawa keluarga besar kami dibantai oleh Raja Saul. Sekarang kami minta anak-anak Raja Saul, semua ada 7, bantai, bunuh. Yang ada Mephiboset, anak dari Yonatan, janji dengan Raja Daud sebelum dia menjabat jadi raja. Janji itu pun dilanggar oleh Raja Daud. Karena Bapa sendiri berfirman kepada Raja Daud secara langsung, Bapak Ibu Saudara, di dalam kamar pribadi Raja Daud. Nanti baca sendiri di Tawarik. Saul sudah membunuh masyarakat Gibeon. Balaskan sakit hatiku kepada generasi Saul, maksudnya anak-anak pria, termasuk Mephiboset, akhirnya dibunuh. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan satu kesalahan Daud dalam hal Berseba, 3. Sekelas Daud saja 3, Bapak Ibu Saudara, apalagi sekelas kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hati-hati dalam menjalani kehidupan hidup ini, pilihan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Maaf sekali lagi, maaf. Jemaat di Efesus sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, bahkan kebanyakan gereja-gereja di Eropa dijual untuk dijadikan tempat ibadah agama seberang. Dan jemaatnya paling banyak sekarang 10, bisa dihitung dengan jari. 300 tahun Efesus dilawat Roh Kudus. Di Indonesia, jemaat siapa yang 10% setelah mengalami lawatan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak mau menyinggung. Tahu sama tahu, 10% sudah dilawat oleh Roh Kudus, yaitu 30 tahun. Bahkan saya dengar, bahkan melihat
sudah mulai bukan berkatnya selalu naik, bukan jadi kepala, tapi berkatnya ibadah tadinya yang 5 kali bahkan sampai hilang, tidak ada jemaat. Yang ibadah 2 kali jadi sekali. Kita serahkan kepada Bapak Saudara. Jemaat di Galatia juga Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bahkan saya menjumpai sekolah di Harapan Indah, nama sekolahnya Galatia. Hati-hati, namanya sih bagus Galatia, tapi apa yang dikritik Rasul Paulus kepada Galatia? Walaupun ada tulisan bagi hidup, namun aku hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kedengarannya bagus Bapak Ibu Saudara, enak. Ambil ayat di Galatia. Tapi apa yang dikritik oleh Rasul Paulus? Jemaat di Galatia, jemaat yang mudah terombang-ambingkan. Kata Rasul Paulus, aku membaptis paling banyak 2 jemaat. 1 ya, jemaat Timotius, ibunya. Yang 1 lagi keluarga besar Gaius. Apakah kamu diselamatkan oleh karena Paulus? Jadi ada yang bilang, aku dari golongan Efesus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Yesus. Karena apa? Galatia tidak konsisten, mudah terombang-ambingkan, tidak memiliki konsisten, kekuatan iman yang teguh, seteguh batu karang, bagaikan perahu dari atau kapal mudah diombang-ambingkan oleh ombak, di lautkah, di sungaikah. Bapak Ibu Saudara, masih banyak lain lagi. Roma, nanti Bapak Ibu Saudara belajar, baca sendiri, minta pimpinan Roh Kudus. Dan saya ingatkan sekali lagi, dan seakan saya tegaskan, mulai saat ini, kalau mau gunakan ayat-ayat, khususnya tulisan Rasul Paulus, berdoa serius, minta pimpinan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita berdoa, ucap syukur. Bapa Surgawi, hamba sangat bersyukur, miliaran syukur dan miliaran terima kasih untuk bimbingan tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu, khususnya tulisan dari hamba-Mu Rasul Paulus. Kami sudah diingatkan dengan keras, bahkan tegas, seperti hamba-Mu Rasul Paulus secara keras dan tegas untuk menasihati jemaat-jemaat Efesus dengan niat yang keras dan tegas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, andalkan Roh Kudus. Roh Kudus bimbing dan tuntun kami. Anak-anak yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa Surgawi. Kami mau dipimpin Engkau, Roh Kudus, karena Engkau maha dahsyat, maha tahu, maha segala-galanya. Kami tidak ada hidup, tidak mampu hidup berjalan tanpa-Mu, Roh Kudus, sedetik pun. Haleluya. Hamba sangat yakin dan bahkan sangat percaya dan sangat yakin, selama pemberitaan firman-Mu tadi, jemaat-jemaat sudah Engkau jamah telinganya dan hati jiwanya khususnya. Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Hamba khususnya berdoa buat anak-anak-Mu, teristimewa buat hamba-hamba. Kau sudah pilih dan panggil mereka, bahkan pilih. Kau tempatkan dan percayakan mereka, perlengkapi dengan hikmat Kristus, iman Kristus, pikiran Kristus, dan wibawa Kristus. Setelah hamba berdoa, Bapa, rahmat belas kasihan-Mu turun atas mereka semua dan keluarga kami masing. Karena rahmat belas kasihan-Mu, mujizat-mujizat, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, kesembuhan demi kesembuhan akan kami dengar dan lihat sepanjang hari ini. Karena rahmat belas kasihan-Mu, masa depan kami pun sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Haleluya. Karena masa rahmat belas kasihan-Mu, bahkan keselamatan sudah pasti di tangan kami. Haleluya. Bukan
Insya Allah bukan mudah-mudahan, tapi pasti di tangan kami. Karena di dalam Kau tidak ada yang mudah-mudahan, tidak ada yang kira-kira, tapi semuanya pasti. Haleluya. Kirabaya sekirabaya sekira. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami rindukan juga khususnya untuk Indonesia, dilawat Engkau luar biasa Roh Kudus. Lewat hamba-hambamu khususnya anak-anakmu, dalam memberitakan kebenaran firman, banyak yang bertobat, percaya dan yakin menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan yang bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati.